Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Pisces di tahun 2025. Apa yang terjadi di tahun 2025? Jadikan sebuah hiburan aja ya. Kalau resonate bagus gas. Kalau yang nggak resonate tinggalkan, mungkin energi ini bukan buat kalian ya. Tapi intinya di tahun 2025 ini gambarannya, peta kehidupan kalian. Jadi jalani yang baik-baik saja dong, yang nggak baik tinggalkan. Kita akan lihat kehidupan secara umum untuk para Pisces. Kita buka kartu kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pisces, kartu kelimamu adalah Eight of Pentacle. Apa itu Mbah Eight of Pentacle ya? Segala perjuanganmu, segala kerja kerasmu akan membuahkan hasil. Gak ada hal yang sia-sia. Ada seseorang yang akan datang untuk membantumu. Ada seseorang yang datang untuk mewarnai kehidupan kalian. Syukur-syukur yang bagi single dan single parent ini adalah awal perjalanan baru yang indah untuk kalian. Di sini dia itu benar-benar menawarkan hatinya ya. Bukan hanya sekedar bantuan, tetapi benar-benar menawarkan dirinya sepenuh hati. Beruntunglah juga kalian yang tengah berusaha, membutuhkan modal, membutuhkan sumbang pikiran, membutuhkan orang yang memberikan solusi. Akan ada seseorang yang benar-benar sangat berarti di kehidupan kalian di tahun 2025. Pisces, yang perlu diingat, semua perjuanganmu membuahkan hasil. Jadi apa yang kalian takutkan? Bekerja aja, semua akan mendapatkan imbalannya yang sesuai. Bahkan bisa jadi lebih ya. Karena ada beberapa yang masih kalian kerjakan, ini akan membuahkan hasil yang besar. Pisces, nah ini ada Knight of Pentacle, ada Eight of Fountain, kemudian ada Light of Sword, dan ada The Fool. Nah ini dia muncul ternyata ya, awal perjalanan baru kalian. Tapi apakah itu mudah? Enggak ya, semua butuh pengorbanan, semua butuh effort yang lebih. Begitulah kehidupan ya para Pisces ya. Enggak ada makan siang yang gratis, orang-orang bilang gitu ya. Enggak ada makan siang yang gratis. Jadi semua harus kalian kerjakan di tangan kalian sendiri. Di tahun 2025 kehidupan kalian indah, happy. Nanti kita lihat rezeki kalian ya. Tapi terlihat di sini bahwa semua pekerjaanmu akan membuahkan hasil. Bahkan investasi-investasi yang lama, mungkin yang dulu belum berkembang, usaha kalian yang maju mundur cantik ya, akan ada kejutan untuk kalian. Akan ada gebrakan yang gede di dalam investasi kalian para Pisces. Kita akan lihat untuk rezeki kalian ya para Pisces ya. Apa sih rezeki kalian para Pisces? Bagaimana sih rezeki kalian para Pisces di tahun 2025? Kita akan buka 3 kartu aja ya. 1, 2, 3, karena di sini udah bagus banget ya. Ada pekerjaan yang membuahkan hasil, otomatis itu adalah rezeki kalian. Kita akan lihat rezeki secara keseluruhan dulu. Di dalam hubungan kalian akan memperoleh kehubungan yang bagus nih ya. Yang tadi ya, seseorang yang datang benar-benar menawarkan hati yang tulus. Nampaknya memang banyak kalian, untuk kalian yang berpasangan ya, memperbaiki hubungan yang sudah renggang, rujuk kembali dengan pasangan yang mungkin udah bercerai, atau partnership baru di dalam rezeki sebuah hubungan. Kita singgung dulu masalah kesehatan. Kesehatan Pisces oke. Perhatikan masalah perut, hati-hati karena kalian sering terlambat makan di tahun 2024 ini. Jarang suka makan ya. Terlalu sibuk kerja, terlalu fokus kerja, sehingga kalian melupakan untuk berterima kasih kepada tubuhmu. Jaga kesehatan bagian perut dan kaki, itu Pisces ya.
Kemudian nih, menyinggung lagi ini panjang, sebelum panjang kita ke rezeki dulu ya. Bagaimana keuangan? Keuangan nyaman banget Pisces ya. Keuangan nyaman banget, pengelolaan keuanganmu yang mantap. Rupanya memang berkat kebijaksanaan kalian di dalam menyusun budget, menyusun anggaran belanja. Bisa memilah dan memilih mana yang terpenting untuk kalian expend money dulu, mengeluarkan duit dulu yang mana dulu sih. Ada rezeki yang nggak terduga nih, terutama dari tokoh-tokoh agama, lingkungan masjid, lingkungan gereja, keagamaan. Mendekatlah ke situ, maka rezeki akan banyak datang. Banyak cuan, banyak uang datang dari sisi spiritual, sisi keagamaan ya. Jadi banyak-banyak ya, mungkin kerjasama dengan departemen agama ya, atau kerjasama dengan gereja, supply masjid, ambil untung sedikit aja sih ya kalau untuk keagamaan. Tapi volume yang besar bisa membuat kalian kaya raya nih ya Pisces ya. Apalagi relationship yang baru ini ya, rupanya yang baru ini akan menawarkan keindahan untuk kalian ya para Pisces ya. Sesuatu yang benar-benar menggemparkan nih istilahnya gitu. Ada customer baru, bos baru yang begitu membawa keberuntungan buat kalian. Dia tuh begitu baik hati, royal, loman kalau bahasa Jawanya ya. Oke, kita kembali ke hubungan nih. Bukan hanya yang single dan single parent ya yang berbahagia ya. Rupanya di tahun 2024 di mana kalian banyak dikhianati, banyak berantem, banyak kesalahpahaman. Ngaku ya Pisces ya. Banyak kesalahpahaman. Bukan berarti itu kesalahan dia loh ya Pisces. Baik itu Pisces laki-laki terutama ya, ataupun Pisces perempuan. Di dalam sebuah hubungan bila itu ada keretakan atau berantem atau perselisihan, itu kesalahan berdua. Apapun memang porsinya beda, kadarnya beda. Mungkin ada yang kesalahannya 70%, ada yang 30%. Tapi ingat, nggak ada di dalam sebuah hubungan yang salah hanya dia. Itu nggak ada ya. Ingat nih kata-kata Mbah Toto, udah ABG ya Mbah Toto ya. Aku udah lebih dari gocap ya. Di dalam sebuah hubungan, kalau ada keretakan, pasti kesalahan ada di tangan kalian berdua atau tangan orang ketiga ya. Tapi intinya ya dua orang. Kalau kalian bisa berkomunikasi dengan baik, bisa sabar, bisa memperbaiki diri, bisa mengerti. Ingat, cinta aja nggak cukup, butuh respect, butuh pemakluman, butuh pemahaman, butuh mengerti, butuh kesabaran. Itu ya Pisces ya. Nampaknya ini kesabaran kalian mungkin bakal banyak diuji ya di tahun 2025. Tetapi hasilnya bagus, endingnya oke ya. Di dalam nanti kita asmara akan bahas terlebih sendiri ya. Tapi kita akan bahas dulu nih, rezeki ini melimpah banget buat kalian ya Pisces. Terutama dalam koneksi hubungan. Sering ya kita melihat kesalahan orang lain atau lebih cenderung mengenang jasa kita sendiri. Ini aku loh yang berjasa, semuanya aku yang bisa ini, kayak gitu ya. Ingat, di dalam sebuah hubungan, apalagi kalau udah berkeluarga, rezeki itu satu ya. Kalau kalian itu udah bukan dua lagi, kalian itu udah satu. Jadi rezekinya satu. Kalau kayak yang suami bekerja, istri di rumah aja, emang yang cari duit lu, bukan kayak gitu ya. Karena tanpa istri, suami juga duitnya mungkin nggak kabur, nggak tahu kemana. Ngaku ya Pisces yang cowok, tulis di komentar ya. Kalau kalian tanpa istri, duit kalian amburadul. Begitu juga istri tanpa suami, kalian juga nggak bisa sekuat itu. Pasti ada sumbangsih dari suami kalian yang membiarkan, membebaskan, memberikan izin, merestui, terutama meridoi pekerjaan kalian sehingga kalian menghasilkan sesuatu yang gede. Jadi ingat, terutama masalah duit nih, harus bijaksana di dalam menyusun anggaran bersama, saling terbuka supaya nggak menyalahkan satu sama lain. Aku ya. Oke, kita lanjutkan Pisces, kita ke karir.
Bagaimana karir kalian para Pisces? Karir oke ya, ada The Sun, ada The World. Rupanya happy ya, karirnya bagus nih. Wah, ada gerbang terbuka lagi ya. Nanti asmara terakhir ya, habis itu baru pesan semesta. Ada gerbang terbuka untuk karirmu para Pisces. Pantes nih naik semua ya. Ini nih kehidupan yang diutama itu adalah bagaimana kehidupan kalian menjadi lebih baik, menjadi lebih indah, dan itu tercermin di karir kalian ya para Pisces ya. Karir yang meningkat pesat sesuai dengan apa yang kalian kerjakan nih. Nih, Eight of Pentacle. Semua kerja kerasmu terbayar lunas, nggak dibon ya sama semesta ya. Semesta nggak suka kredit ya Pisces ya. Dia nggak menunda-nunda apa yang sudah menjadi hak kalian. Karir naik tinggi, usaha berkembang pesat. Ini adalah tahun yang indah buat kalian. Ada beberapa zodiak yang harus hold untuk usahanya ya. Jadi menekuni usaha yang lama. Untuk Pisces ini boleh explore kemanapun. Usaha baru oke, gerbangnya ada, The Fool ada ya. Nih, The Sun ada, The World ada. Ini semua awal perjalanan baru loh ya. Buka usaha baru, pindah kerja, cari tempat yang lebih bagus. Kalau kalian udah nggak bisa berkembang di situ, kamu mau jadi bonsai emangnya di kantor itu, di perusahaan itu? Enggak kan? Kalian butuh growth, butuh perkembangan karena pasanganmu, anakmu, keluargamu juga membutuhkan uluran tanganmu, terutama juga orang-orang yang lagi kesusahan. Pisces nih jiwa sosial yang tinggi banget ya, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Kalau sudah semesta memanggil untuk dia mengulurkan tangannya untuk hal-hal yang bersifat sosial, dia turun di garda terdepan. Oke Pisces, jadi karir akan melejit. Kalian boleh buka usaha baru sebanyak-banyaknya, cabang baru. Ini akan membuat pundi-pundi keuangan kalian. Nih, rezeki terbuka dari segala arah Pisces nih. Gerbang terbuka lebar untuk kalian. Dunia di dalam genggaman, karirmu ada di tanganmu. Kita lihat untuk hubungan asmara, ada Queen of Scope, ada Eight of Scope. Wah, Scope semua nih. Hati-hati ya Pisces, ini memerlukan tindakan yang nyata di dalam sebuah hubungan nih. Yang tadi ya, ada rezeki membaik, tetapi itu memang dibutuhkan perjuangan, tindakan yang nyata, komunikasi yang jelas. Jelaskan dirimu, siapa dirimu. Terus tanyakan apa keinginan pasanganmu, apa keinginan gebetanmu ya. Ini benar-benar implementasi yang harus kalian jalankan. Mbah, implementasi opo sih? Bahasa ojo dukur-dukur pokok ya. Ya kayak gini lah Mbah Toto ya. Memang apa namanya, kadang-kadang muncul sendiri ya. Itu Mbah Toto nggak pernah belajar itu ya. Dilaksanakan atau kenyataan tindakan yang nyata tuh ada gitu ya. Bener-bener kalian bukan nggak boleh janji-janji doang. Kalau memang nggak takut untuk nggak bisa menepati, ingat jangan janji, kalian akan ditagih. Dan juga begitu juga Pisces ya, tukang menagih hutang ya. Kayak Pisces, kalau jangan janji sama Pisces buat cross voucher, buat pasangan nih. Ini kirim buat pasanganmu ya. Jangan berjanji kepada Pisces, Gemini, Aries. Kalian akan ditagih sampai habis-habisan ya. Itu 3 zodiak. Scorpio satu lagi ya. Itu 3 zodiak. Scorpio sih kadang-kadang cincai gitu ya. Tapi 3 zodiak Pisces, Aries dan Gemini, hati-hati kalau berjanji, kalian akan ditagih sampai kalian menepatinya. Maaf ya Pisces, semoga kalian ya, memang kalau orang berjanji ya kita harus mengingatkan ya, supaya dia enggak dosa, enggak mengingkari janjinya. Tiap Pisces hidup bahagia bersama dengan pasangan kalian, tetapi butuh tindakan-tindakan yang nyata. Kirim nih kepada pasanganmu, katanya Mbah Toto kamu harus menepati janji. Kalau nggak mau ditagih, jangan mudah berjanji buat pasangan kalian.
Itu ya Pisces buat cross watcher. Kita akan lihat pesan-pesan semesta untuk kalian di tahun 2025. Apa sih pesan semestanya, Mbah? Pesan semesta supaya aku bisa mencapai nih karir yang tinggi, kemudian kebahagiaan, kesehatan, kerja kerasku semua dibayar. Banyak, Mbah, yang nggak dibayar, Mbah. Utang kadang-kadang orang utang gampang, bayarnya sulit ya. Dari bos komisi nggak keluar. Banyak loh ya yang ketipu di tahun 2024 ini. Nah, tapi untunglah ya di tahun 2025 mungkin dengan pengalaman kalian yang sudah nggak mau gampang mempercayai orang yang berjanji, kalian bisa mengeliminir kehilangan, kerusakan, orang yang nggak bayar atau orang yang mau menipu. Ini bisa kalian eliminir benar-benar. Walaupun ada sih yang berusaha, tetapi nggak sekeras di tahun 2024. Memang Pisces agak banyak kena tipu ya. Tulis di komentar apa keinginan kalian dan apa yang ingin kalian hindari. Mungkin ada ini yang sakit nih, lambungnya parah-parah ya, agak parah nih ya. Kalian bisa tanya ke Mbah Toto. Intinya kalau resep gratis ya, ingat ya di Mbah Toto resep obat gratis. Yang bayar tuh cuma kalau baca kartu tarot ini ya, karena anak-anak butuh kirim video untuk hasil bacaannya, walaupun bayarnya ya sukarela ya. Kita lihat Pisces, walk away from dishonest. Harus bijaksana Pisces ya di dalam menentukan keputusan, tindakan. Nih kebijaksanaan nih muncul ya. Dua nih diingatkan, kalian harus lebih bijaksana di dalam mengambil keputusan. Apapun yang terjadi itu konsekuensinya tanggung ya. Dengan ikhlas, konsekuensi harus kalian tanggung. Ya udah, kalau udah berani mengambil keputusan ya beranilah mengambil resikonya, konsekuensinya ditanggung. Kemudian apalagi nih, bijaksanalah ya di dalam menentukan keputusan. Pergunakan intuisi kalian, jangan mengikuti kekhawatiranmu ya, tetapi ikuti intuisi. Kita buka dua kartu lagi ya, meditated. Kalau memang ada beberapa hal yang nggak bisa kamu selesaikan, meditasilah. Tanya kepada dirimu sendiri. Kemudian yang kedua, bertanyalah kepada pasangan, apakah ini udah benar sih tindakanku ini? Apakah salah? Gitu ya, lebih baik itu dibicarakan, jangan putusi sendiri. Ingat, kalian bukan lagi dua, kalian udah bersatu, itu untuk yang menikah. Kalau yang udah berpacaran, bertunangan, belajarlah ke arah sana untuk mendiskusikan setiap langkahmu. Untuk itulah kalian berumah tangga. Kadang yang cowok nih agak sombong-sombong, ini masalah berat nih, perempuan nggak boleh lihat, nggak boleh tahu. Kadang-kadang gitu ya. Nih, tuh kan, bring love into the situation. Pergunakan bahasa cinta di dalam menyelesaikan segala macam persoalan. Sekali lagi di tahun ular tetap aja, di tahun 2025 tetap aja negosiasi, komunikasi lebih penting daripada konfrontasi secara langsung. Pisces ini diam-diam, tetapi kalau diajak konfrontasi dia nggak mundur loh ya. Dia akan ikuti kemanapun kalian pergi gitu ya Pisces ya. Oke Pisces, ini energi yang happy ya buat kalian para Pisces. Hanya hati-hati dengan hubungan. Ingat, nggak ada yang lebih berjasa di dalam sebuah kemakmuran kehidupan kalian berkeluarga, berumah tangga. Tapi juga jangan menuntut ya. Terus nggak usah kerja di kantor, toh rezeki kita sama mbak. Nggak begitu juga konsepnya ya, tapi saling menghargai, saling mengingatkan, saling memberi, forgiveness, saling memaafkan, kemudian respect satu sama lain akan membuat kalian apapun dalam hubungan kerja, dalam hubungan rumah tangga, pacaran, di sosial media, itu akan membawa kebaikan dan kebahagiaan buat kalian di tahun 2025. Salam sahabat Tutu.